Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devita Fajar Emilia dengan NIM 1833067 akan mempresentasikan sebuah proposal penelitian yang berjudul kadar lemak, protein, dan organoleptik cookies tepung alpukat mocaf dengan penambahan bubuk kayu manis. Langsung saja masuk ke pendahuluan. Latar belakang. Produksi buah alpukat di Indonesia sangat melimpah dan telah banyak digunakan dalam pengolahan produk. Bagian dari buah alpukat yang sering digunakan adalah daging buahnya, sedangkan biji alpukat dibuang menjadi limbah karena belum banyak dimanfaatkan. Biji alpukat ini dapat diolah menjadi tepung biji alpukat. Di dalam tepung biji buah alpukat itu terkandung pati yang sangat banyak, dan juga tepung ini tergolong tepung dengan protein rendah, sehingga dapat digunakan dalam pembuatan cookies. Tepung biji alpukat itu memiliki kelebihan, yaitu tidak memiliki kandungan gluten. Apa itu gluten? Gluten adalah protein yang terkandung dalam jenis serealia. Tidak semua orang dapat mencerna gluten dengan baik, terlebih lagi penderita penyakit celiac atau intoleransi terhadap gluten. Nah, dalam pembuatan cookies ini digunakan tepung mocaf sebagai alternatif pengganti terigu untuk menghasilkan cookies yang bebas gluten. Dalam pembuatan cookies ini juga dilakukan penambahan bubuk kayu manis untuk meningkatkan cita rasa dari si cookies. Dengan begitu, rumusan masalahnya adalah bagaimana formulasi yang tepat antara tepung mocaf, tepung biji alpukat, dan bubuk kayu manis, serta pengaruhnya terhadap kadar lemak, protein, dan organoleptik cookies. Batasan masalahnya adalah, dalam penelitian ini hanya ingin mengetahui pengaruh dari formulasi tadi terhadap kadar protein, lemak, dan organoleptik cookies. Perbandingan tepung mocaf dan tepung biji alpukat yang digunakan adalah 100:0%, 75:25%, 50:50%, 25:75%, dan 0:100%. Kemudian konsentrasi bubuk kayu manis yang digunakan adalah 1%, 2%, dan 3%. Buah alpukat dibeli dari salah satu penjual buah di area Pasar Giwangan. Bubuk kayu manis dibeli dari salah satu penjual rempah-rempah di area Pasar Giwangan. Kemudian tujuannya adalah untuk mengetahui pengaruh substitusi tepung mocaf, tepung biji alpukat, serta penambahan bubuk kayu manis terhadap kadar lemak, protein, dan organoleptik cookies. Manfaat dari penelitian ini adalah yang pertama, dengan pengolahan biji alpukat menjadi tepung biji alpukat akan menambah nilai guna dari biji alpukat, dikarenakan biji alpukat tidak akan terbuang sia-sia menjadi limbah. Yang kedua adalah memanfaatkan sumber daya lokal seperti tepung mocaf sebagai alternatif pengganti tepung terigu. Dan yang ketiga adalah pengembangan cookies gluten free dengan bahan dasar tepung mocaf. Selanjutnya adalah tinjauan pustaka. Buah alpukat memiliki kandungan gizi yang tinggi seperti protein, mineral kalsium, Fe, vitamin A, B, dan C. Selain itu, buah alpukat juga berperan sebagai antibakteri karena mengandung zat-zat antibakteri seperti flavonoid, tanin, saponin, dan alkaloid. Flavonoid menghambat pertumbuhan virus, bakteri, dan jamur. Tanin akan menyebabkan permeabilitas sel bakteri. Saponin dan alkaloid akan mengakibatkan lisis pada sel bakteri sehingga sel bakteri akan mati. Pada biji alpukat mengandung senyawa alkaloid, tanin, triterpen, dan quinon. Dalam biji alpukat juga terkandung senyawa penting seperti amilosa dan amilopektin yang merupakan komponen utama dari pati. Selanjutnya, tepung biji alpukat. Pada pembuatan tepung biji alpukat mengalami proses yang dinamakan penepungan. Penepungan adalah proses penghancuran bahan-bahan pangan melalui pengeringan menjadi bagian-bagian yang halus, kering, dan memiliki masa simpan yang lama. Karakteristik dari tepung biji alpukat adalah berwarna putih kecoklatan, granulanya halus, serta kandungan pati yang tinggi yaitu 80%.
Selanjutnya, tepung mocaf. Tepung mocaf adalah tepung singkong yang dimodifikasi, difermentasi dengan bakteri asam laktat. Mikroba yang tumbuh menghasilkan enzim pektinolitik dan selulolitik yang menghancurkan dinding sel singkong sehingga terjadi liberasi granula pati. Mikroba yang tumbuh tersebut juga menghasilkan enzim-enzim yang dapat menghidrolisis pati menjadi gula, selanjutnya menjadi asam-asam organik seperti asam laktat. Tepung mocaf memiliki kandungan serat yang tinggi. Tepung ini memiliki kelebihan yaitu bebas gluten atau tidak memiliki kandungan gluten. Terus tepung mocaf dapat digunakan sebagai bahan pembuatan cookies karena kandungannya tak jauh beda dengan tepung terigu. Selanjutnya, kayu manis. Minyak asiri dari kayu manis mempunyai daya bunuh terhadap mikroorganisme atau antiseptis. Dalam produk olahan pangan, minyak kayu manis biasa digunakan sebagai pewangi atau peningkat cita rasa. Selanjutnya, cookies. Cookies adalah makanan yang terbuat dari tepung terigu dengan penambahan bahan makanan lainnya dengan proses pencetakan dan pemanggangan. Cookies mempunyai daya awet yang tinggi sehingga dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama dan mudah dibawa karena ringan. Pembuatan cookies menggunakan tepung terigu jenis soft wheat dengan kandungan protein sebesar 8-9% atau digunakan tepung terigu yang tidak mengandung protein karena dalam pembuatan cookies ini tidak diperlukan pengembangan. Rendahnya kandungan protein dalam terigu akan memudahkan adonan menyatu dan mencampur. Cookies mempunyai ciri khas yaitu memiliki kandungan gula dan lemak yang tinggi, serta teksturnya yang renyah dikarenakan kadar airnya kurang dari 5%. Bahan yang digunakan untuk pembuatan cookies dibedakan menjadi dua kelompok. Yang pertama adalah bahan pengikat dan yang kedua adalah bahan pelembut. Bahan yang digunakan untuk mengikat adonan antara lain tepung, susu, dan putih telur. Sedangkan bahan yang digunakan untuk melembutkan adonan antara lain gula, lemak, leavening agent atau baking powder, dan juga kuning telur. Berikut ini adalah bahan baku cookies. Yang pertama adalah tepung. Tepung berfungsi sebagai pembentuk struktur adonan, pengikat bahan, dan pencampuran adonan secara merata. Pada pembuatan cookies digunakan tepung dengan protein rendah, karena kandungan protein pada terigu atau pada tepung itu berpengaruh terhadap kekerasan cookies. Semakin tinggi kandungan protein pada tepung, maka cookies yang dihasilkan akan bertekstur keras. Maka diperlukan penambahan gula dan lemak yang banyak agar menghasilkan tekstur yang baik. Yang kedua adalah telur. Kuning telur itu membuat tekstur cookies menjadi lebih empuk. Kandungan lecitin pada kuning telur berfungsi sebagai emulsifier untuk mengikat lemak dan mengikat air. Semakin banyak digunakan putih telur, maka tekstur cookies yang dihasilkan akan keras. Sedangkan semakin banyak digunakan kuning telur, maka tekstur cookies akan semakin lembut. Bahan yang ketiga adalah susu. Penambahan susu pada cookies berfungsi untuk membentuk warna kerak, memberi flavor yang spesifik, menambahkan nilai gizi, membantu penyerapan air, dan membantu mempertahankan gas dalam adonan. Yang keempat adalah lemak. Penambahan lemak dapat berasal dari lemak nabati atau margarin, lemak hewani atau mentega. Penambahan lemak, minyak, atau shortening pada cookies itu bertujuan untuk memberi rasa berminyak, memempukkan adonan, menambah flavor, membantu pengembangan adonan, juga sebagai emulsifier. Yang kelima adalah
leavening agent. Leavening agent yang biasa digunakan adalah baking powder. Tujuannya untuk aerasi sehingga menghasilkan produk yang ringan dan berpori. Yang keenam ada gula. Gula berfungsi untuk memberi rasa manis, memberi warna pada cookies, melembutkan dan membantu meratakan adonan. Yang ketujuh adalah garam. Garam berfungsi untuk membangkitkan cita rasa dari bahan yang digunakan. Penelitian ini dilakukan dalam 3 tahap. Tahap yang pertama adalah pembuatan tepung biji alpukat dan bubuk kayu manis. Tahap kedua adalah pembuatan cookies dengan bahan tepung mocaf, tepung biji alpukat, dan penambahan bubuk kayu manis. Tahap ketiga adalah analisis proximat cookies, yang diantaranya kadar lemak dengan metode ekstraksi Solet, analisis kadar protein dengan metode Geldal, analisis warna dengan color reader, analisis kekerasan dengan alat texture analyzer, dan rasa yang akan diuji oleh 25 orang panelis. Masuk ke tahap pertama, ada pembuatan tepung biji alpukat dan pembuatan bubuk kayu manis. Pada pembuatan tepung biji alpukat ada 6 rangkaian proses, yang diantaranya pencucian, pengirisan, pengeringan, penimbangan, penggilingan, dan pengayaan. Tahap pertama adalah biji alpukat dicuci bersih dan dipisahkan dari kulit arinya. Tahap kedua adalah pengirisan biji alpukat yang telah bersih. Tahap ketiga adalah irisan biji alpukat dikeringkan dengan oven bersuhu 60 derajat Celcius selama 6 jam. Tahap keempat adalah penimbangan irisan biji alpukat yang telah kering. Tahap kelima adalah penggilingan irisan biji alpukat yang telah kering tadi. Tahap terakhir adalah pengayaan tepung biji alpukat dengan menggunakan alat ayaan 70 mesh. Selanjutnya pembuatan bubuk kayu manis. Ada 4 rangkaian proses. Yang pertama pencucian, pengeringan, penggilingan, dan pengayaan. Tahap pertama adalah pencucian. Kulit kayu manis dicuci bersih sampai tidak ada kotoran yang menempel. Tahap kedua adalah setelah kayu manis bersih dari kotoran, dikeringkan dengan cara diangin-anginkan. Tahap ketiga, setelah kayu manis tadi kering, digiling. Yang terakhir adalah pengayaan bubuk kayu manis dengan alat ayaan 80 mesh. Tahap kedua dari penelitian ini adalah pembuatan cookies. Yang pertama, pencampuran margarin dan gula dengan menggunakan mixer kecepatan medium selama kurang lebih 8 menit. Kedua, dimasukkan kuning telur ke dalam margarin dan gula tadi, kemudian dilakukan pencampuran dengan mixer kecepatan medium selama 2 menit. Setelah 2 menit, dimasukkan tepung mocaf, tepung biji alpukat, bubuk kayu manis, susu bubuk, dan baking powder ke dalam adonan tadi. Kemudian dicampur dengan mixer dengan kecepatan rendah selama 1 menit. Setelah 1 menit, dilakukan pengaduan dengan menggunakan sendok selama 5 menit. Setelah 5 menit, adonan dicetak, kemudian diletakkan pada loyang. Adonan pada loyang tadi selanjutnya dilakukan pengovenan pada suhu 150 derajat Celcius selama kurang lebih 20 menit. Setelah 20 menit, produk cookies pun jadi. Dan selanjutnya akan dilakukan analisis proximat yang meliputi kadar lemak, kadar protein, analisis warna, analisis kekerasan, dan analisis rasa. Tahap ketiga dari penelitian ini adalah analisis proximat cookies. Yang pertama adalah analisis kadar lemak dengan menggunakan metode ekstraksi Solet. Tahap kedua adalah analisis kadar protein, yang mana prinsipnya adalah menganalisis kandungan nitrogen yang ada dalam bahan makanan dengan metode Geldal. Metode Geldal ini terdiri dari 3 tahap, yaitu destruksi, destilasi, kemudian titrasi.
Tahap ketiga adalah analisis kekerasan cookies dengan menggunakan alat texture analyzer. Caranya adalah kabel data dari alat texture analyzer disambungkan ke CPU komputer, kemudian komputer dinyalakan, dan setelah melalui serangkaian tahap akan diperoleh hasil berupa grafik dan nilai. Tahap keempat adalah pengujian warna dengan menggunakan alat color reader. Caranya adalah sampel dimasukkan ke dalam plastik transparan, lalu ditempelkan pada alat color reader, kemudian color reader dihidupkan. Nanti akan diperoleh hasil dengan skala 0 sampai 100, meliputi L atau lightness, A atau redness, dan B yellowness. Terakhir adalah pengujian rasa yang akan dilakukan oleh 25 orang panelis. Cookies disajikan di atas piring dan diberi kode acak dan berbeda tiap sampelnya. Kemudian panelis akan memberikan penilaian berupa skor pada formulir uji organoleptik rasa cookies. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.